Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh yang sangat saya hormati, wabil khusus ahinal karim Bapak Agung Subroto. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, anugerahkan kesehatan zahir batinnya beserta ibu sehingga bisa membina yayasan ini, Pondok Pesantren Darussalam Nembokrang di Jayapura ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sehat zahiran wa batinan, berkah hidupnya dunia wal akhirat, amin Allahumma amin. Yang sangat saya hormati para sesepuh kita, ada Mbah Sutarto, Mbah Haji, ada Mbah Kholil, Mbah yang ujung, Mbah Kamil, Masya Allah. Ya, yang sangat hormati Kepala Desa Nembokrang, Ibu nggih. Semoga anugerahkan sehat lahir batin, bisa memimpin desa ini semakin berkah, amin Allahumma amin. Yang sangat hormati Kepala Desa dari Benyum ya, Benyum Jaya. Yang mana Pak Lurahnya ini? Ya Allah, semoga anugerahkan sehat lahir batin Pak Kepala Desa. Semoga berkah dalam memimpinnya, aman dan damai di Benyum Jaya, amin Allahumma amin. Para calon anggota dewan yang sudah tinggal sebentar ya. Para calon anggota dewan ini katanya tadi ada 3. Pokoknya saya ini bukan jurkam, tapi saya mendoakan saja seluruh calon anggota dewan. Ada Slamet, ada Pak Nurbatin, ada Pak Sobihi. Mana Pak Sobihi? Ada Pak Sobihi. Oh, di belakang. Pak, di depan Pak, supaya kabul hajatnya. Mereka semua semoga dianugerahkan kabul hajatnya. Pokoknya kalau bisa anggota dewan itu banyak dari kalangan kita umat Islam, sehingga kepentingan kita umat Islam bisa terwakili, amin Allahumma amin. Semoga dianugerahkan kabul hajatnya semuanya, diberikan perlindungan sehat zahir wa batin, amin Allahumma. Para wali santri dan seluruh santri yang saya banggakan, sahabat-sahabat Banser, Masya Allah, bangga kita punya Banser yang ada di Nembokrang. Semoga para saudara-saudara kita, sahabat-sahabat Banser, dianugerahkan sehat lahir batin, keturunannya menjadi keturunan yang soleh-solehah sebagaimana Mbah Hasyim Asy'ari. Siapapun juga yang mau ikut ngurusi NU, saya doakan dia husnul khotimah. Saya doakan anak-anaknya husnul khotimah, orang-orang yang ahlul ilmu, ahlul kebaikan, amin Allahumma. Jadi sahabat-sahabat Banser ini penting. Pokoknya siapapun juga yang mengurus NU didoakan Mbah Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu kalau bisa semakin banyak semakin bagus ya. Sahabat-sahabat Banser kalau bisa diketok tularkan yang mau ikut diklat dasar dan lanjutannya untuk bisa dimotivasi, didorong. Semoga berkah, amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah dalam rangka harlah yang kedua Pondok Darussalam ya, Nembokrang di Nembokrang ini. Hadirin, peringatan harlah ini menjadi sangat penting, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di tengah-tengah kehidupan kita saat ini yang sekarang ini rasanya sudah menjelang zaman-zaman akhir. Kita ini sekarang ini sudah menjelang akhir zaman atau segera terjadinya kiamat. Apa itu indikator, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya membaca dalam sebuah hadis Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun. Akan datang suatu masa, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddiqu fihal kadhib wa yukadzibu bihas shadiq. Yang indikator yang berikutnya lagi adalah tanda-tanda kiamat itu apa?
yusaddiqu fihal kadhib, akan didukung para pembohong-pembohong itu. Jadi para pembohong-pembohong itu dibenarkan, para pembohong-bohong itu dibenarkan, wa yukadzibu fiha shadiq, dan dibohongkan. Orang-orang yang benar, pembela-pembela kebenaran dibohongkan. Itu tidak hanya sekup kecil, bahkan sekup internasional. Sekarang ini yang mendukung Palestina, pokoknya ya, Palestina itu orang dukung, katanya mereka anggap teroris. Nah, ini pendukung-pendukung pembohong-pembohong ini adalah indikator kiamat itu seperti ini. Berikutnya lagi, kalau sekup kecil ya begitu juga. Dalam sekup-sekup yang kecil juga begitu. Kadang-kadang para pembohong, para orang-orang yang pembohong dibenarkan. Nah, para pembohong itu dibenarkan, orang yang benar justru dibohongkan. Wa yu'tamanu fil kha'in, orang-orang pengkhianat justru dipercaya. Wa yuhawwinu fil amin, dan dikhianati orang-orang yang terpercaya. Wa yantiqu fi ar-rawabid fi amril amah, Rasulullah bersabda, dan akan berbicara orang-orang ruwabidah dalam perkara umat ini. Terus ditanya wasila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajul, apa itu, siapa ruwabidah? Siapa ruwabidah itu ya Rasulullah? Qala ar-rajulu at-tafihu yatakallamu fi amril amah, yaitu orang tafih, orang bodoh tapi berbicara masalah umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, jadi tanda-tanda kiamat itu ketika orang-orang ruwabidah, orang-orang yang tidak cakap, orang-orang yang tidak pinter, orang-orang yang tidak alim, tapi sudah berbicara masalah umat. Berbicara masalah umat, ini repot. Dia tidak layak untuk berbicara masalah umat, tidak punya ilmunya untuk bicara masalah umat, tapi dia berbicara masalah umat. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Jadi oleh karena itu masuk muslim, permasalahan umat Islam sekarang ini adalah apa itu, masalah kebodohan. Jadi di sini adalah orang-orang bodoh yang berbicara masalah umat. Orang-orang bodoh yang berbicara masalah umat. Oleh karena itu masalah muslimin, jadi permasalahan kronis kita sekarang ini adalah al-jahlu. Saya ada membaca kitab namanya limadza taqaddama ghairuhum, limadza taqaddama ghairuhum wa yatakhar, kenapa mereka lebih maju sementara kita umat Islam lebih mundur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mereka kenapa lebih maju? Padahal Al-Quran mengatakan walillahil izzatu walirrasuli walilmu'min. Hakikat kemuliaan itu milik Allah, miliknya Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Tapi sekarang ini masalah muslimin, permasalahan umat Islam sekarang ini adalah apa itu, umat Islam tidak bisa maju. Ya, umat Islam masih di dalam keterbelakangan di dalam beberapa hal. Masalah peradabannya, masalah apa itu, perekonomiannya, masalah politiknya, ya. Masalah politik itu juga umat Islam banyak yang kalah. Nggih napa mboten? Di anggota dewan itu banyak yang kita atau mereka? Banyak yang kita atau mereka? Bapak-bapak, ibu-ibu? Banyak mereka atau orang kita? Orang mereka. Kita ini dalam politik kalah. Masalah ekonomi kita juga kalah. Umat Islam ini kalah. Masalah sekarang ini, toko-toko yang ada di kota dikuasai oleh minhum, orang-orang mereka. Ada Alfamart, macam-macam ya. Nah, di sini ada orang Nembokrang yang punya Alfamart. Yang Muslim ada yang punya Alfamart. Ada apa tidak? Insyaallah, ini masalah. Jadi kita dalam masalah perekonomian, politik, ekonomi, peradaban kita ini masih belum kuat. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kenapa ini masalahnya? Permasalahannya adalah karena kita ini masalah yang terjadi kepada umat Islam itu adalah al-jahlu, kebodohan. Bagaimana tidak bodoh masyarakat muslimin? Bagaimana tidak bodoh umat Islam sekarang ini? Banyak yang bodoh. Karena apa? Umat Islam itu justru sekarang ini
Kitab suci kita itu apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu-ibu, saya mau tanya, kitab suci kita itu apa? Betul? Betul, ibu-ibu? Bapak-bapak, kitab suci kita itu apa? Al-Qur'an. Calon-calon anggota dewan, kitab suci kita apa? Al-Qur'an apa sudah ganti sekarang? Al-Qur'an. Tapi kita lebih paham membaca Al-Qur'an atau Al-Quran? Al-Quran atau Al-Qur'an? Kita lebih lancar membaca Al-Majallah atau Al-Qur'an? Kita lebih rajin buka Al-Facebook, Al-WA atau Al-Qur'an? Masya Allah. Bangun tidur buka Al-Quran atau buka Facebook? Allah, ini masalahnya umat Islam sekarang ini. Ini al-jahlu. Masalah yang pertama umat Islam itu al-jahlu. Yang kedua di dalam kitab itu diterangkan adalah nisful jahli. Yang kedua permasalahan umat Islam itu adalah nisful jahli atau setengah bodoh. Repot. Kalau sekalian bodoh itu kadang-kadang gampang ngaturnya. Kalau sekalian bodoh ngaku dirinya bodoh, waktu itu tidak ngerti, gampang membinanya, gampang mengajaknya untuk diajak benar. Tapi kalau nisful jahli itu malah repot banget. Orang nisful jahli itu sok pinter, merasa dirinya pinter, dinasihati kiai, ono kiai, tidak mau datang. Karena merasa dirinya sudah tahu, sudah ngerti. Ini repot. Di dalam sebuah makalah Arab itu diterangkan, ibtila'uka bimajnunin khairun min ibtila'ika binisfi majnun. Apa itu majnunin? Ibtila'ukum bimajnunin khairun min ibtila'ikum binisfi majnunin. Kamu diuji, dicoba dengan gila itu lebih bagus daripada setengah gila. Ini makalah Arab saya itu nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Kamu diuji menjadi orang gila itu lebih baik daripada setengah gila. Kalau gila sekalian nggak sholat, biasa, wong gila, tidak apa-apa. Nggih napa mboten? Kalau orang gila sekalian nggak sholat, itu biasa. Orang gila sekalian ada majelis taklim, ada majelis ilmu, ada pengajian, nggak datang, biasa. Karena orang betul apa betul? Betul apa betul, ibu-ibu? Kayaknya kok gak perhatian, yang di belakang itu mikir apa ya? Jadi kalau setengah gila itu repot. Kalau setengah gila itu repot. Dirinya sesungguhnya waras, tapi tidak pernah sholat. Wonten apa mboten nggih? Wonten mboten? Salate jarang wonten apa mboten? Kata ya Allah, itu nisful jahli. Itu lebih berat, lebih parah. Nisful jahli itu diantaranya lagi adalah ini, perkara-perkara apa itu, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dianggap perbuatan taat. Pacaran biasa, anak-anak sampean itu sering berduaan digonceng sama laki-laki lain apa tidak, ibu-ibu? Wonten sing ngoten niku. Repot nggih, ibtila'ukum bimajnun. Khairun min ibtilaikum binisfi majnun. Ini menjadi masalah kronis umat Islam. Jadi umat Islam menganggap bahwasanya perbuatan maksiat itu dianggap biasa-biasa saja, sesuatu norma yang dianggap biasa-biasa saja. Maka ada makalah ulama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada makalah ulama, kalau dulu kalau disebutkan iblis, syaitan, itu dia mengucapkan laknatullah, semoga dilaknat oleh Allah. Kalau dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dulu itu kalau disebutkan iblis dan pengikutnya itu langsung laknatullah, semoga dilaknat oleh Allah. Tapi zaman akhir bisa-bisa nanti kalau disebutkan iblis itu dia malah mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho sama iblis. Wonten apa mboten? Teng Nembokrak nonton apa mboten? Anake sampean melakukan maksiat dibiarin aja ridho. Itu seolah-olah sampean mengatakan
iblis dan pengikutnya ya yang melakukan maksiat-maksiat itu seolah-olah ibu mengajarkan radhiyallahu anhu, semoga iblis mendapatkan ridho dari Allah. Naudzubillah summa naudzu. Ini masalahnya sekarang ini, masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya lagi kata dalam kitab itu diterangkan adalah masalah dekadensi moral, kerusakan moral. Ini yang terjadi masyaallah muslimin, yang terjadi di tengah-tengah umat Islam adalah rusaknya moral. Kalau zaman dahulu tuntunan itu kalau sudah rusaknya moral itu tuntunan menjadi tontonan, tontonan menjadi tuntunan. Ngoten nggih? Tontonan itu menjadi tuntunan, tontonan, musik-musik, segala macam itu yang diidolakan oleh anak-anak kita. Tapi tuntunan itu hanya menjadi tontonan saja, tidak diabaikan, diacuhkan, tidak dipedulikan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya sebuah yayasan, pondok pesantren, madrasah-madrasah, lembaga-lembaga pendidikan agama itu adalah berkah buat yang mengelolanya dan yang belajar di dalamnya. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya tadi sudah menyampaikan, Mbah Kiai Maimun itu pernah menyampaikan, pondok pesantren al-punduk laisa lahu wasilah ilal jannah. Perhatikan bapak-bapak ibu-ibu, pondok pesantren bukanlah wasilah yang mengantarkan orang itu masuk surga. Karena pondok-pondok pesantren itu adalah sifatnya dunia. Kenapa dikatakan dunia? Sebab banyak pondok-pondok pesantren yang hanya untuk rebutan setelah ditinggalkan kiai-kiainya. Ya, maka oleh karena itu dunia. Perkara yang untuk jadi rebutan itu perkara dunia. Ada orang tua mati, kalau harta bendanya untuk rebutan itu perkara dunia. Ada enggak rebutan masalah, oh sampean ngaji ini, aku ngaji, enggak ada yang rebutan itu. Ya, tapi yang menjadi rebutan adalah perkara-perkara dunia. Nggih. Caleg iku nggih rebutan apa mboten? Caleg niku rebutan apa mboten? Rebutan kepingin menang-menangan, nggih napa mboten? Niku nggih perkara donya. Perkara dunia. Tapi yang mengantarkan orang masuk surga kata Kiai Maimun, Mbah Kiai Maimun itu adalah ngaji. Yang menjadikan sebab mengantarkan orang masuk surga itu adalah at-ta'lim wa ta'allum, atau ngaji, mengajarkan ngaji dan ngaji. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lembaga itu bukan wasilah, bukan perantaran untuk masuk surga. Ya sekedar apa itu fasilitas gitu aja. Menjadi fasilitas saja. Ini kalau saya dekatkan, jadi hanya sekedar fasilitas. Tapi yang menjadikan sarana kita mendapatkan ridhonya Allah, sarana kita mendapatkan kemuliaan dengan izzul Islam al muslimin lewat ilmu, itu adalah ngaji. Jadi ini penting, masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu suatu ketika ada melihat seorang laki-laki. Hadirin, ada melihat seorang laki-laki, dia keluar dari rumah dengan membawa dosa seberat gunung Tihamah. Ada seorang laki-laki keluar dari dunia dengan membawa dosa seberat gunung Tihamah. Begitu dia datang ke majelis ilmu, maka dia pulang. Dia ngaji di depan kiai, maka begitu pulang Umar bin Khattab melihat semua dosanya orang itu yang seberat gunung Tihamah semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ikut ngaji. Maka oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan apa? La tufarriqu majalisal ulama. Janganlah engkau menjauh, kata Umar bin Khattab, dari majelis-majelisnya ulama. Karena Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan suatu buk'ah, suatu tempat di muka bumi ini yang lebih akram, yang lebih dimuliakan di sisi Allah daripada majelis-majelis ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada suatu buk'ah, tidak ada suatu tempat di muka bumi ini
yang lebih dimuliakan di sisi Allah dibandingkan majlis-majlis ilmu. Jadi tujuannya itu untuk menggapai ridhonya Allah, untuk menggapai surganya Allah, ngaji. Harus seneng ngaji. Paham napa paham? Paham napa paham Bapak-bapak Ibu-ibu? Jadi tujuan utama itu ngaji. Jadi kalau pamannya ada suatu tempat, Masyarul muslimin, walaupun tempatnya reot, ya, digubuk reot, tapi di situ digunakan untuk ngaji, itu lebih dimuliakan Allah dibandingkan gedung-gedung yang mewah, megah, luar biasa, tapi tidak digunakan untuk ngaji. Zaman akhir kan begitu kata Rasulullah SAW. Zaman akhir itu ya'muruna masajidahum wa yakhrubuna an dzikr. Ya'muruna masajidahum wa yakhrubun an dzikrillah. Banyak orang di zaman akhir, tanda-tanda kiamat itu mereka memakmurkan, memewahkan, menghebatkan bangunan-bangunan masjidnya mereka, tetapi kharabun an dzikrillah, tapi sunyi daripada orang menciptakan orang-orang ahli zikir kepada Allah. Orang ahli zikir itu adalah orang alim, orang ahli Quran itu juga ahli zikir, orang ahli ilmu. Jadi sekarang ini masjid-masjid itu, bapak-bapak ayo yang menjadi pengelola masjid sekarang ini, kalau masjid-masjid zaman dahulu beda. Ulama-ulama lahir lewat masjid-masjid. Ulama-ulama lahir lewat masjid, ngaji di masjid, kitab apa itu fikih di masjid, hadis, tafsir segala macam lahir dari masjid. Tapi sekarang bapak-bapak lihat masjid-masjid kita apakah mampu mengeluarkan kader-kader yang alim dari masjid? Ada napa mboten? Wonten napa mboten? Sekarang banyak yang terkonsentrasi lewat pendidikan pondok-pondok pesantren, bukan dari masjid. Ayo yang lebih efektif sekarang, pendidikan yang lahir orang-orang alim itu lewat masjid atau lewat pondok pesantren sekarang? Pondok pesantren. Harusnya masjid juga harus melahirkan. Masalahnya apa ini? Menjadi permasalahan apa? Kadang-kadang imam-imam masjidnya itu bukan seperti imam-imam yang alim yang kita harapkan, menjadi mursyidunil ummah, menjadi pembimbing umat yang menciptakan anak-anak yang ngalim, pengkaderan lewat masjid. Jadi kadang-kadang ustadz-ustadznya, imam-imamnya kadang-kadang kontra, ya. Oh, aku kontraknya cuma imam saja, tidak mau ngajar ngaji. Nggih, wonten napa mboten? Tugas saya itu ngimami, bukan ngajar ngaji. Yang penting itu ngajar ngaji, Bapak-bapak Ibu. Pengkaderan itu lewat pendidikan ngaji. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi yang terpenting itu ngaji. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diceritakan ada seorang habib, diceritakan itu begini. Di dalam kitab ya diterangkan itu begini. Ada orang tua meninggal dunia, ada seorang waliullah. Ada seorang waliullah itu mimpi dikasih nampak oleh Allah keadaan orang yang ada di alam kubur. Ternyata ada orang yang di alam kubur disiksa oleh Allah terus menerus dalam siksaan yang sangat menyedihkan. Dia meraung-raung kesakitan di alam barzah itu. Tapi beberapa tahun kemudian seorang waliullah tadi itu bermimpi, ternyata orang yang tadi beberapa tahun yang lalu itu meraung-raung kesakitan karena siksaan, kemudian semuanya siksaan itu diangkat oleh Allah. Terus ditanya, "Wahai fulan, kamu dulu kan saya lihat kamu disiksa oleh Allah." "Iya Tuhan." "Ya Syekh, saya dulu hidup di muka bumi ini suka ninggalin sholat, suka maksiat. Maka oleh karena itu saya mati disiksa oleh Allah di alam kubur, di alam barzah ini saya disiksa. Cuma alhamdulillah Syekh, saya punya anak saya itu ketika saya mati, anak saya itu masih dalam kandungan istri saya. Istri saya pinter, istri saya itu begitu anaknya sudah waktunya untuk belajar ngaji di pondok pesantren, kemudian anak saya itu ditaruh di pondok pesantren, dia bisa diajari ngaji oleh gurunya. Ketika baru pertama menghadap dengan gurunya, diajari ngaji dengan guru yang pertama kali, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat yang menyiksa saya untuk dilepaskan
berkah punya anak yang ngaji. Berkah punya anak yang ngaji. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya anak-anak kita harus ngaji. Anak-anak kita harus dibina untuk ngaji. Kalau ingin kita orang-orang tua masuk surga, dapat syafaat dari anak. Anak-anak kita ini hadirin bisa memberikan syafaat orang tua atau menjerumuskan orang tua masuk neraka. Bisa menyebabkan kita masuk surga menjadi anak soleh soleha, atau menjerumuskan kita masuk neraka. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang ada kisah saya ingin menyampaikan di Syria. Di Syria itu ada seseorang yang umurnya itu 50 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, dengan istrinya, dengan anak-anaknya menghadap kiai. Kalau bahasanya di sini di kiai, kalau di sana syekh. Ya syekh, saya sowan ke sini, pertama silaturahim, yang kedua kami istri dan anak-anak saya mau mondok di sini. Loh, kamu kan sudah tua. Kalau anak-anak kamu bolehlah, kamu kan sudah tua, kenapa mau mondok? Kenapa mau mondok? Syekh, pekerjaan saya itu an-nabas. An-nabas itu penggali kubur. Saya ini 2 kali mengalami sesuatu yang spiritual, mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Saya 2 kali itu pingsan. Yang pertama, saya itu memasukkan ada anak santri masih kecil sakit di pondok meninggal dunia. Maka begitu saya masukkan di dalam liang lahat, saya langsung pingsan. Saya diangkat naik ke atas. Yang kedua, saya begitu juga. Ternyata kakaknya itu begitu saya saya masukkan ke liang lahat, saya langsung pingsan lagi. Saya bertanya sama ibunya, "Ibu, saya mau tanya, putranya ibu yang pertama itu apa pekerjaannya?" Yang pertama anak saya itu, "Nak, adalah mondok, dia sakit di pondok, kemudian dia meninggal. Terus yang kedua itu kakaknya kami ini orang janda, anak-anak saya itu yatim. Terus kemudian kakaknya itu karena untuk membiayai adiknya yang sedang mondok, itu pekerjaannya adalah mencari kayu bakar, Dari kayu bakar itu dia jual di kota untuk membiayai kehidupan kami di rumah dan untuk membiayai adiknya yang ada di pondok. Tapi kemudian dia sakit dan juga meninggal." Dia bercerita, "Ibu, saya mau bercerita. Anak pertama ibu yang mondok itu begitu saya masukkan liang lahat, saya langsung pingsan. Sebab apa? Begitu saya masukkan, saya melihat dinampakkan oleh Allah bahwasanya putranya ibu, jasadnya putranya ibu disambut oleh seluruh malaikat yang sangat banyak. Ditempatkan istana yang sangat mewah luar biasa. Karena apa? Sedang mondok. Terus yang kedua, sama juga seperti itu. Karena apa? Membantu, mendukung, membackup, mendorong adiknya di pondok. Meninggal dunia juga sama. Jadi oleh karena itu Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah khawatir kalau anak-anaknya mondok. Walaupun kalau ibu-ibu istiqomah, mendukung anak-anaknya ngaji di pondok pesantren, ibu juga akan mendapat, karena mengongkosi biaya di pondok pesantren, akan mendapatkan syahid juga. Karena orang yang belajar di pondok itu adalah seperti orang yang orang yang sedang jihad fisabilillah. Orang yang mendukung jihad fisabilillah, ganjarannya adalah surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya pentingnya mondok. Hadirin, kenapa kita perlu punya anak soleh dan solehah? Kenapa kita perlu berupaya untuk putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah? Maka oleh karena itu para nabi-nabi, para ulama-ulama kita itu adalah mengajari kita kerisauan mereka, pikirnya mereka itu adalah bagaimana putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan ya. Para nabi-nabi, para ulama-ulama itu yang selalu dirisaukan itu adalah doa mereka itu untuk putra-putrinya supaya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, alim, allamah. Karena kalau Rasulullah bersabda kan, kun aliman au muta'alliman au muhibban wala takun rabi'an. Ada yang bilang au sami'an, kalau kamu yang jadi keempat fatahlik.
Jadilah kamu orang alim, atau orang yang mau belajar, atau orang yang mendengar, atau orang yang mencintai, mendukung, orang yang ngaji, orang alim, orang yang belajar, orang yang mendengar. Jangan jadi orang yang keempat, tahlik, celaka kamu. Sudah tidak jadi orang alim, tidak mau belajar, tidak juga mendukung orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini. Fatahlik, maka kamu hancur dunia akhirat. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak pernah mendengar ceritanya Nabiullah Nuh alaihissalam? Pernah dengar Bapak-bapak Ibu-ibu? Putra Nabiullah Nuh alaihissalam, di dalam di dalam kitab Al-Qur'an diterangkan, wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka haqq wa anta ahkamul hakimin. Wa nada, dan memanggil siapa Nabi Nuh kepada Tuhannya, ya Allah, ini anakku, Kan'an ini adalah anakku ya Allah. Ini min ahli, dari keluargaku. Kan Allah berkata, yang ahlimu, keluargamu, orang-orang yang beriman bersama kamu selamat, ikut naik perahu. Tapi Kan'an tidak mau, dia naik gunung. Dia naik gunung, tidak mau. Nah, maka akhirnya tenggelam. Terus kemudian, itu anakku ya Allah, keluargaku ya Allah, tolong selamatkan ya Allah. Bahasanya seperti ini. Terus jawabnya Allah Subhanahu wa taala, wa inna wa'daka wa anta ahkamul hakim. Qala ya Nuhun innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia itu bukan keluargamu. Wahai Nuh, padahal anaknya, anak kandung, anak biologis. Itu bukan anakmu wahai Nuh. Kan'an itu bukan anakmu. Wa anta laisa min ahlik. Wa innahu amalun ghairu sholih. Allah Subhanahu wa taala, innahu, karena anakmu itu punya amal yang tidak soleh. Perhatikan di sini, innahu amalun ghairu sholih, sebab anakmu itu si Kan'an punya amal yang tidak soleh. Fala tas'alni laisa laka bi'ilm. Jangan engkau meminta kepadaku yang kamu tidak punya ilmu. Henoh, innahu amalun ghairu inni a'iduka an takuna minal jahilin. Saya menasihati kamu agar supaya kamu tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala, saya menasihati kamu agar supaya kamu tidak menjadi orang-orang bodoh. Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan di sini, Kan'an itu sudah didoakan oleh abahnya, itu anakku ya Allah, selamatkan ya Allah. Jawabnya, itu bukan anakmu, hakikatnya bukan anakmu. Karena apa? Karena anakmu itu punya amal yang tidak soleh. Perhatikan di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya anak kita itu adalah anak-anak yang soleh-solehah. Kalau anak-anak kita tidak soleh-solehah, itu bukan anak kita. Bapak-bapak Ibu punya anak bulet, tidak pernah sholat, pacaran tok, menghamili anak tonggo. Ono napa mboten? Ono napa mboten? Naudzubillah subhanallah. Masya Allah, itu hakikatnya bukan anak sampean itu. Hakikatnya bukan anak sampean. Ya, itu salahnya bisa juga dua-duanya. Salahnya dari orang tuanya, karena anak itu cermin orang tuanya. Al-aulad mir'atul abawain. Anak itu cermin orang tua. Kalau anak yang bulet, biasanya bapak ibu yang bulet gitu betul. Kurang dongo gitu betul. Makanya beda anak-anak kiai sama anak-anak yang rodok malas-malas ibadah, beda. Jadi beda anak kiai, kalau kiai betul ahli tahajud malam, mendoakan anak-anaknya, dirinya, masyarakatnya, santri-santrinya, anak-anaknya didoakan. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini sering tahajud malam, jam 3 bangun untuk mendoakan anak-anaknya. Onten boboten, angkat tangan. Onten, sing angkat tangan anak kecil. Bapak-bapak gak orang sing angkat tangan. Ibu-ibu onten boboten. Mulane anak-anak sampean untuk mbulet iku ya ora pati tenanan wong tuane sing ndongane anak-anak, anak nggih napa mboten? Beda. Santri nang Jawa, santri nang Papua itu beda hasilnya. Anu Jawa saidik ya, sedikit saja sudah bisa menghasilkan sesuatu yang manfaat. Kadang-kadang nongone Papua ini, masya Allah, satu ya diantaranya faktornya yaitu wong tuane ora pati ndonga, ora pati tirakat. Dia anak kudu tirakat bapak-bapak ketika hamil. Makanya kalau orang Jawa itu kan hati-hati kalau istrinya hamil, jangan kau bunuh ular, jangan kau bunuh gini. Nggih napa mboten? Itu artinya adalah menjaga hati, menjaga kesucian hati, menjaga kesucian hati kita. Jangan sembarangan. Artinya jangan dibarengi dengan emosi kebencian kepada makhluknya Allah.
Tapi kalau tidak benci ya tidak apa-apa. Ada ular, bunuh karena bahaya, tapi jangan karena benci kan. Itu tidak apa-apa, ya. Makanya jangan karena benci. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah penting. Makanya oleh karena itu doanya tadi kembali kepada Kan'an tadi. Kan'an akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, dia ahli neraka. Padahal anaknya nabi. Padahal anaknya nabi. Nggih napa mboten? Apalagi anak ustad, apalagi anak kiai sing ora pati tenanan membina anak-anaknya, tidak doa bersungguh-sungguh. Makanya ulama-ulama itu, para nabi itu mesti doanya, kalau bapak-bapak ibu-ibu punya doa-doa istimewa, doakan untuk diri, keluarga dan keturunannya. Kalau ada orang ahli doa, ahli zikir, kok anak-anak yang bulet, berarti wong tuane ku ra tenanan dongane anak-anake. Mungkin dongane awake dhewe, penting aku selamat ya Allah ben anak aku mesti neraka. Wonten apa mboten? Naudzubillah subhanallah. Kudu dongane kudu nyambung diri, keluarga dan keturunannya. Maka oleh karena itu ketika hamil, ketika itu harus dijaga, rajin baca Al-Quran, baca sholawat, senang ikut masjid salim. Ulama-ulama dulu banyak yang tidak dari keturunan kiai tapi jadi kiai. Karena apa? Abahnya, orang-orang tuanya seneng kiai. Kalau sekarang susah jadi kiai, susah jadi ahlul ilmi, sebab orang tuanya orang hormat, orang seneng kepada ahlul ilmi. Wa ibadur rahman, doanya para hamba-hamba Allah itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wahai Tuhan, ij'al, jadikanlah siapa tenang keluarga. Rabbana ja'al apa itu, Rabbana hablana min azwajina, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyenangkan mata. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita harus berdoa ini. Berdoa ini Al-Quran, minta sama Allah agar punya pasangan-pasangan yang menyenangkan mata, keturunan-keturunan yang menyenangkan mata. Waja'alna lil muttaqina imama, dan bisa menjadi menjadi imam daripada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bapak-bapak, ibu, kalau berdoa seperti ini, anak-anaknya diajari supaya nanti punya pasangan. Saya mendapatkan ijazah ini doa. Dapat ijazah doa ini dari kiai dari Malang. Kalau bapak-bapak ibu yang belum nikah, berdoa ini minimal 3 kali habis sholat, maka insya Allah nanti akan diberi pasangan yang qurrata a'yun, menyenangkan mata, dan layak untuk istrinya dan anak-anaknya, layak untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau pemimpin tukang togel, gampang rasa ndonga. Kalau pemimpin jadi sabung ayam, gampang. Kalau pemimpin jadi orang-orang penjahat, gampang. Tapi menjadi keluarga, anak turun yang layak menjadi pemimpin orang yang bertakwa, itu susah. Dan itu perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya para nabi-nabi, Rabbi ja'alni muqimas sholati, Nabi Allah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang bisa menjadi muqimas sholat, orang-orang yang bisa mendirikan sholat. Di dalam Al-Quran juga, di dalam di doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkan kepadaku ya Allah keturunan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupannya zuriyah, keturunan yang baik, yang soleh dan solehah. Ini doanya para nabi-nabi. Jadi kita perlu berdoa seperti ini. Doanya Nabi Rabbana waj'alna muslimaina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimah lak Rabbi habli minna sholihin. Jadikan aku termasuk orang-orang yang soleh. Di dalam doanya para ulama. Doanya para ulama, Allahumma barik lana, ya Allah anugerahkan berkah buat kami, wa auladina, dan keturunan kami, wa dzurriyyatina, sama keturunan kami, wahfadhum, lindungi mereka, wala tadurrohum, dan jangan berikan bahaya buat mereka, warzuqna birrohum, anugerahkan aku rizki, kebaktian daripada anak-anakku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kebaktian daripada anak-anakku.
Ini yang harus didoa oleh kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang tua harus banyak berdoa ini. Sekarang ini banyak orang-orang tua yang tidak sukses, menurut saya tidak sukses membangun rumah tangga untuk melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Ini menurut saya ini salah satu indikator kegagalan membangun rumah tangga. Kegagalan membangun rumah tangga itu satu diantaranya tidak bisa, pertama kan waja'al udzurriyatina, pasangan kami udzurriyatina qurrata a'yun, waja'al pasangan-pasangan yang menyenangkan hati. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, saya mau tanya, istri-istrinya bapak itu qurrata a'yun, menyenangkan hatinya bapak-bapak apa enggak? Atau menjengkelkan bapak-bapak? Bapak-bapak saya mau tanya ini, istri-istrinya sampean itu kalau sampean berdoa, insya Allah istrinya sampean itu patuh sama sampean, taat sama sampean, enggak suka bantah sama sampean, istrinya enggak terlalu cerewet sama sampean. Ada apa enggak? Istri-istri di sini ada yang terlalu cerewet apa enggak? Ada, ya Allah. Biasanya istri-istri yang terlalu cerewet suaminya cepat mati. Biasanya cepat naudzubillah subhanallah. Makanya bapak-bapak harus menyenangkan. Nggih Mahrus Ali Lirboyo, kalau kamu ingin, katanya Mbah Mahrus, kalau kamu ingin anak-anakmu sukses, bahagiakan istrimu. Jangan suka menyakiti hati istri-istrimu. Yang suka menyakiti hati, karena apa? Istrimu itu adalah bidadarimu di surga. Perhatikan, istrimu itu adalah bidadarimu di surga. Karena bidadari di surga, kalau berdoa untuk suami jos luar biasa. Kalau berdoa untuk suaminya jos luar biasa. Sholat tahajud malam, ya Allah, anugerahkan sehat lahir batin kepada suamiku, anugerahkan sukses suamiku ya Allah. Kalau istrinya disenangkan, bisa berdoa seperti itu. Nggih napa mboten? Tapi kalau istrinya suka disakiti suaminya, suaminya acuh tak acuh, masya Allah, suka geger terus, ribut terus sama istrinya. Tapi kadang-kadang yang ribut-ribut anaknya banyak, nggih napa mboten? Aneh napa mboten? Sedikit ribut, tapi anaknya wakeh. Masya Allah, yang suka membahagiakan istrinya, maka itu akan menjadikan asbab doanya mustajab untuk suaminya. Jadi istri-istri harus banyak doa untuk suami dan untuk keluar anak turunnya, karena istri itu adalah bidadari surgamu. Karena bidadari doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, indikator itu menyenangkan hati istri itu ketika suami ngimami sholat. Ketika ngimami sholat, Bismillahirrahmanirrahim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istrinya jawabnya seimbang, amin. Oh, berarti kalau gitu hatinya tenang, hatinya senang. Tapi kalau suaminya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, masalah ini. Masalah kalau gini ya. Biasanya juga ketika ngaduk teh, suaminya datang, yang ini saya belikan kalung 10 gram, cincinnya 10 gram. Itu masya Allah, kalau dihadiahi seperti itu tiap bulan istrinya, masya Allah, kalau ngaduk teh itu bisa setengah jam, masya Allah, halus banget ya. Itu tandanya senang, hatinya senang. Bapak-bapak harus paham ya. Kalau suka menyakiti hati, yang aku bikinkan teh biasanya kocrak kabeh, kocrak kacrit semuanya, masya Allah. Senangkan hati istrimu. Saya bertemu dengan kemarin Yai Marzuki Mustamar, kemarin ketua Tanfidiyah NU Jawa Timur. Begitu juga putra-putranya hafal Al-Quran, tapi juga juara fisika internasional, juara matematika terus. Ya Allah, kok ngalim-ngalim? Ditanya, Pak Yai, resepnya apa Pak Kiai? Anak-anaknya kok jadi hebat-hebat? Jangan kamu suka menyakiti hati istrimu. Jangan suka menyakiti hati istrimu. Karena jantung rumah tangga itu istrimu. Yang paling ngurusi anak-anak kamu itu istrimu. Bapak-bapak itu isone apa ngurus anak? Nih, ayo ustad-ustad ini loh, iso ngurusi anak apa gak? Ngedusi anak ora iso, nek kelambi anake ora iso. Sing ngurusi napa sinten? Ibu
ibu-ibu yang paling luar biasa. Kalau ibunya senang membina anak, mendidik anak, luar biasa. Tapi kalau tidak, nah sembarangan anaknya. Gini betul. Maka oleh karena itu senangkan hati istri. Maka dalam momentum kesempatan ini, ayo ciptakan keturunan kita. Doa yang sungguh-sungguh. Baca Yasin, baca Fatihah malam. Punya rutinitas ibu-ibu. Punya rutinitas baca Yasin, baca Al-Quran, baca sholawat. Setelah baca sholawat, baca Yasin, ya Allah berkah bacaan Yasin kami, anugerahkan perlindungan kepada kami, suami kami, anak turun kami, anugerahkan mereka menjadi orang-orang yang soleh solehah, menjadi ahlal ilmu wal khair. Doanya ibu itu yang paling mustajab. Doanya ibu itu asro ijabah, sangat cepat dikabulkan, seperti doanya Nabi kepada kaumnya. Tapi sekarang banyak ibu-ibu yang tidak berhasil. Bahkan sekarang mandul untuk menciptakan keturunan yang soleh dan solehah. Ini masalahnya apa? Ibu-ibunya rajin bukan baca Al-Quran, tapi baca Facebook. Rajin buka WA, tidak rajin baca sholawat. Ini yang harus dijaga. Ini harus dijaga. Penting ini bapak-bapak ibu. Ayo. Nembokrang harus dijaga, orang-orang keturunan kita menjadi orang soleh solehah, keturunan kita menjadi orang-orang soleh solehah. Amin Allahumma. Selanjutnya siapa ini? Takul. Saya ingin Takul mana Takul?